Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wattaba'a hudah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Namirah Media, rekan-rekan dari Haraka Institute dan juga jamaah umat Islam di sekitar kita yang dimuliakan oleh Allah SWT. Semoga hari-hari kita di bulan ini memang betul-betul dapat mengantarkan kita berubah menjadi umat Rasulullah SAW yang lebih dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan perbincangan kita yang sederhana tentang Al-Quran ini diridhai oleh Allah SWT dan benar membawa berkah kemanfaatan dengan bertambahnya wawasan kita lebih mengenal Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, jika sebelumnya kita bicara tentang Makki dan Madani di dalam klasifikasi ayat ataupun surat di dalam Al-Quran, dan ini terkait dengan sejarah Al-Quran itu sendiri, maka di dalam perbincangan tentang sejarah Al-Quran itu sendiri ada satu kajian lagi yang disebut dengan materi Asbabun Nuzul atau Sabab An-Nuzul. Sabab An-Nuzul ini membincang atau bahkan sudah menjadi disiplin ilmu tersendiri, yaitu ilmu Sababun Nuzul, dan dia bicara tentang konteks cerita, ya, cerita tentang turunnya wahyu-wahyu tertentu. Kita sudah sampaikan bahwa Al-Quran ini tidak diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam sekaligus satu kitab. Kita sudah sampaikan bahwa Al-Quran ini turun gradual, bertahap, sedikit demi sedikit, bahkan tidak selalu satu surat. Kita ingat bahwa wahyu pertama itu hanya surat Al-Alaq, itu pun tidak semua ayat, hanya ayat 1 sampai dengan 5, ya. Demikian juga seterusnya. Jadi Al-Quran ini diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit demi sedikit, dan itu disebutkan Al-Quran sendiri linutsabbita bihi fuadak, karena itu supaya lebih bisa mengena. Nah, ini juga menjadi pelajaran bahwa kita belajar ini juga sedikit-sedikit, dengan konsistensi akan bertambah ilmu. Tidak serta-merta kita belajar langsung banyak, karena itu akan terbuang. Ya. Ma'asyiral muslimin, Asbabun Nuzul ini adalah satu istilah yang digunakan oleh para ahli tafsir atau para pengkaji agama untuk menjelaskan bahwa sebagian dari ayat-ayat Al-Quran itu tidak bisa dipahami secara tekstual saja. Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran ini seringkali turun itu karena ada sebab. Jadi tidak serta-merta Al-Quran turun begitu saja, enggak. Jadi sebagian dari ayat-ayat Al-Quran itu memiliki konteks, memiliki sebab dulu, barulah turun ayat. Saya kasih contoh. Misalkan terjadi pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW. Misalkan orang-orang bertanya tentang pergantian bulan atau hilal, ya. Hilal itu adalah istilah untuk munculnya bulan sabit. Wa yas'alunaka anil ahillah, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan atau tentang pergantian bulan, ya. Ini ada pertanyaan dulu dari masyarakat. Wa yas'alunaka anil khamri wal maisir, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang atau perihal arak atau minuman khamr, wal maisir, dan perjudian, ya. Itu kemudian ayat-ayat ini mengindikasikan bahwa ayat ini turun setelah ada dialektika, ada perjumpaan dengan masalah-masalah keseharian Rasulullah SAW, utamanya mengenai pertanyaan-pertanyaan dengan orang-orang, ya. Misalkan Al-Quran ini turun menceritakan satu kejadian, misalkan menceritakan tentang satu kejadian sejarah umat Islam yang ada di Madinah
yaitu sejarah pertengkaran antara dua suku besar yang bernama Aus dan Khazraj. Kemudian Al-Quran berbicara tentang itu, ya. Ketika Al-Quran menyampaikan wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah, idh kuntum a'daan, ketika kalian dulu bermusuhan, yaitu Aus dan Khazraj ini. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian gara-gara Allah memberikan ulfah di dalam hati masing-masing kubu, sehingga mereka bisa lebur menjadi satu. Hilanglah Aus, hilanglah Khazraj, dan mereka menyebut diri sebagai orang-orang yang menolong Allah dan Rasulnya, atau Ansor, orang-orang Ansor. Ayat ini secara spesifik bercerita tentang satu kejadian, menjelaskan satu fenomena sejarah, fragmen sejarah di Madinah tentang adanya perselisihan dulu di zaman dulu antara dua kubu yang berseteru antara Aus dan Khazraj. Banyak sekali ma'asyiral muslimin ayat-ayat di dalam Al-Quran yang turun, ya, untuk menjelaskan satu kejadian tertentu yang terjadi di masyarakat saat itu. Inilah yang disebut dengan asbabun nuzul atau sababun nuzul. Di dalam ilmu hadis juga sama, disebut istilahnya bukan nuzul tapi sababul wurud atau asbabul wurud. Kenapa Nabi mengeluarkan statement tertentu? Ini karena ada kejadian tertentu pula. Ada kejadian A, B, C, baru kemudian muncul statement Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting sekali di dalam pengkajian hukum-hukum Islam, di dalam istimbat, pengambilan hukum, untuk menjelaskan kenapa hukum sesuatu itu begini dan begitu. Ini kadang-kadang harus dijelaskan melalui sebab-sebab tertentu. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, perlu saya sampaikan bahwa ketika kita membincangkan asbabun nuzul atau tema sababun nuzul, perlu diketahui bahwa tidak semua ayat Al-Quran memiliki sababun nuzul, ya, tidak semua ayat Al-Quran memiliki sebab. Ada ayat Al-Quran yang tidak memiliki sebab, yang turun begitu saja. Biasanya adalah ayat-ayat Al-Quran yang berkisah tentang nabi-nabi atau umat-umat terdahulu. Ini tidak membutuhkan sebab, ya, turun sebagai tasliyatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun sebagai hiburan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang Nabi perlu dihibur, ya, karena perjuangan dakwah beliau yang begitu berat. Kemudian Allah menceritakan ada nabi-nabi dahulu yang juga memiliki perjuangan yang berat juga, sehingga Nabi terhibur dengan adanya berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang nabi atau umat-umat terdahulu. Jadi ada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang tidak memiliki sababun nuzul, ada yang memiliki. Bahkan yang memiliki sababun nuzul ini sangat sedikit. Boleh dikata kurang dari 20% Al-Quran. Sebagian bahkan mengatakan kurang dari 5% Al-Quran. Jika mau secara penelitian diteliti sababun nuzul ini, dicari yang sahih-sahih, maka sangat sedikit sekali riwayat-riwayat yang bercerita tentang satu kejadian yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Jadi ma'asyiral muslimin, ada kejadian-kejadian yang mendasari atau melatar belakangi turunnya wahyu, dan ini disebut dengan istilah sababun nuzul, dan itu hanya sedikit atau sebagian kecil dari wahyu Al-Quran. Selanjutnya perlu juga disampaikan bahwa terkadang ada wahyu yang turun, wahyunya sama atau ayatnya sama, tapi turun berulang-ulang dalam konteks yang berbeda. Ini disebut di dalam ilmu Al-Quran sebagai ta'addudul asbab, atau berbilangnya sebab. Atau ada beberapa sebab, ada beberapa konteks, ada beberapa latar belakang untuk turunnya ayat tertentu atau surat tertentu. Karena berarti surat ini atau ayat ini turun berulang. Contoh adalah surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Dikisahkan surat ini turun beberapa kali dalam cerita yang berbeda. Ya, kadang-kadang banyak sebab hanya untuk satu surat, hanya untuk satu ayat. Jadi ada beberapa konteks, tapi ayatnya cuma satu. Jadi ada satu ayat memiliki banyak konteks. Kadang-kadang ada banyak ayat, ya, yang memiliki satu konteks. Ini penting untuk di garis bawah atau penting untuk kita
kenal bahwa dalam sebabun nuzul itu penting ketika kita mengkaji tafsir untuk memahami lebih jauh makna-makna yang terkadang hanya bisa dipahami melalui sejarah latar belakang yang melingkupi atau menjadi ruang lingkup dari ayat-ayat tertentu. Ma'asyiral muslimin, 10 menit perbincangan tentang ulumul Quran semoga bermanfaat. Di akhir-akhir Ramadan ini kita berdoa, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kemuliaan mendapatkan malam Lailatul Qadar, sehingga kita menjadi orang-orang yang dapat diubah menjadi manusia yang lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.